Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukmah. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil jalali wa syari'il harumi wal halali musolliyan ala rasulil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa. Innallaha faddala bani adam wa faddallahu ala kasyiri miman khalaqahu tafdila wa ba'du. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di udara. Selamat malam en sampurasun. Kita berbicara tentang stunting, tidak ada henti-hentinya. 6 tahun kita berusaha yang secara serius, atau kurang lebih 45 tahun kita merintis peningkatan gizi dari anak kurang gizi ini, belum memberikan hasil yang begitu signifikan. Karena memang semakin rumit. Sekarang Aki udah 2 minggu dikirim draft oleh Pak Made. Pak Made sekarang menjadi kepala Direktur Kepegawaian, ya, Direktur Kepegawaian atau Kepala Biro Kepegawaian. Dulunya di lini lapangan, beliau mengirimkan tentang draft program Kementerian Kependudukan yang baru dan logo yang baru. Wah, siap setiap lihat yang baru. Ini semua orang kata si Kang Budi dari Bu Subang itu melihat kayak melosok kalau ada yang baru. Oh, dia mal, bukan. Kalau ada yang baru yang cantik, dia yang melotot itu. Baik, kita diminta komentar. Pokoknya minta komentar dari lapangan tentang program-program yang akan diluncurkan oleh Kementerian Kependudukan, Pembangunan Keluarga _BKKBN. Aki tidak mudah memberikan komentar ini karena komentar itu harus tahu dulu seluk-beluknya baru kita komentar. Makanya mungkin sekarang malam ini juga komentarnya dangkal-dangkal saja. Yang kedua, supaya tidak menjadi pendapat pribadi, maka paling tidak kita diskusi dulu atau dengan teman-teman, baik yang dari kalangan kita sendiri atau dengan teman-teman dari luar. Alhamdulillah Aki sudah melaksanakan. Kalau dengan yang di dalam mah nggak masalah. Yang dengan orang luar nih gimana tentang tanggapannya? Yang pertama yang disorot itu adalah tentang gerakan orang tua asuh untuk stunting dengan judul Genting begitu. Begitu melihat judul ini kayaknya biasa-biasa saja orang. Mungkin ini konsep bagus, tapi karena judulnya tidak menarik, yang disebut dengan gerakan orang tua asuh untuk stunting ini kan sudah kita laksanakan selama 6 tahun, 2018-2024. Kemarin di bahasan Aki yang kemarin itu dengan jenis-jenisnya, dengan cara-caranya, dengan namanya yang keren-keren sudah Aki sampaikan. Dan itu menampung beberapa metode atau beberapa cara. Yang pertama, pribadi ke pribadi, keluarga ke keluarga stunting. Ada yang pribadi kepada kelompok, ya misalnya orang tua asuh 1 orang kepada kelompok posyandu, di situ ada 3-3-3-nya gitu misalnya. Ada yang kelompok ke kelompok, ada yang CSR, ada yang dibagi dengan rata-rata ASN, sehingga itu teman Aki yang bertanya, sekarang yang pola BKKBN kayak apa lagi ya? Nah seperti itu. Aki titip kepada siapapun, tidak apa-apa, program itu gak ada yang jelek dari atas itu, bagus semuanya juga ya. Hanya jangan sampai kita disebut lagi kesiangan. Begitu, kesiangan, karena BKKBN dulu itu paling jago di dalam membuat istilah. Paling tidak istilahnya lah. Kemarin kan sudah ada geprak stunting, akhirnya kepada gerakan orang tua asuh. Ada TOS, temukan, obati, sayangi stunting. Ada gerai stunting manis, ada yang di Kupang itu adalah orang tua asuh dari ASN dan TNI Polri.
Banyak lagi cara-caranya. Ada orang tua asuh yang dari badal amin zakat kemarin kan dijelaskan. Sampai itu 1 telur, 1 anak, 1 hari selama 90 hari ke depan. Itu dari badal amin zakat Kota Tasik. Aki mendapat informasi dari Cenunung Kartini yang beliau waktu itu masih belum pensiun. Sekarang udah pensiun, beliau juga udah tua ya sekarang. Nah, ini banyak. Jadi sekarang yang akan kita serukan pertama cari nama yang lebih spesifik. Di situ ada dari keluarga ke keluarga. Udah banyak itu. Nah, jadi mohon ini nanti diperjelas dalam aplikasinya. Karena apa? Karena membuat konsep di atas itu lebih mudah daripada ribetnya aplikasi di lapangan. Itu yang kemarin dikomentar oleh Kang Dede Rusyono ya dan lain sebagainya. Jadi sekarang kita Aki baru bisa melihat itu. Tapi kalau memang itu sangat menarik ya, itu nanti kita usahakan sebaik-baiknya ya, Pak Made ya gitu. Juga mungkin ke Pak Teguh juga masukkan ini. Nah, kalau memang ini tidak menarik, kita akan sia-sia sekarang ini. Karena yang jagonya di kita itu kemarin kan sudah disebut sama teman-teman di luar nih. Yang pertama genetiknya ada di kesehatan, stunting ini. Kedua materinya intinya adalah materi kesehatan. Karena saya juga, Aki juga sudah memberikan materi-materi yang jalur psikologis dan sosial. Tapi tidak ada yang merespon. Ya kalau tidak ada sekali mah enggak lah. Kalau dari 1000 itu yang merespon cuma 2-30 orang itu pun pelaksanaannya tidak semudah itu. Jadi apa yang kita katakan bahwa hamil sehat saja itu ada 2 ya. Orang kawan-kawan kita dari kesehatan cerita jangan sakit badannya, tapi kalau kita jangan sakit hatinya, karena jangan sakit hatinya ada turunannya, yaitu bagaimana perilaku orang hamil selama 9 bulan. Sabulan Eka Padmasari, 2 Dewi Marutani, Tri Kaula Busana, itu yang kita ajarkan tiap hari. Nah itu, jadi ini saja dulu nanti kita berangsur. Kemudian ini ada kan dari orang tua kita juga ya, kawan Aki juga itu Pak Sunarto, Juken BKKBN Pusat. Beliau berbicara, yang penting sekarang ajak tuh ulama supaya mereka stunting ini berbicara di masjid-masjid tentang stunting. Betul sekali. Ini yang udah beberapa kali Aki sampaikan bahwa sekarang ini masing-masing jalur. Jadi kesehatan dengan materi kesehatannya ya. Ulama cuman sekedar itu, padahal ada prinsip-prinsip tertentu di situ. Ya, di situ. Walaupun katanya itu kan yang datangnya nenek-nenek, enggak lah, sekarang jangan gitu. Antara nenek-nenek dengan yang muda itu sudah 40-60 sekarang. Kalaupun itu kan nenek-nenek, manfaatnya untuk anak cucunya. Kalau kita cerita, tapi kan selama ini hanya jalurnya keagamaan juga sangat minim, ya sangat minim. Jadi kita latih kembali mereka supaya tahu lahirnya, tahu batinnya. Begitu. Ini komentar yang berkaitan dengan genting, dengan orang tua asuh stunting. Itu yang Aki ingin. Memang kita bahaya ya. Nanti yang berikutnya akan kita bahas tentang program-program turunannya. Di situ ada peran ayah ya, ada taman ya nanti Aki akan pelajari dulu lah yang begitu bagus. Sampai kemarin ada salah seorang poskade desa dari Ciamis ya, yaitu dari lupa gitu sebelah sananya Darussalam ya, sebelah Darussalam Ceyeni berbicara, Ki bagaimana cara mencari orang tua asuh dan CSR. Aki jelaskan, CSR dan orang tua asuh jangan terlalu berpikir yang gede, pabrik gede, makan ayam perusahaan besar, bukan. Tapi kita manfaatkan di situ. Sekali lagi Aki ya, dari tahun 2020 Aki sudah membuat lagu ya. Mari sama-sama menjaga keturunan agar anak kita agar anak cucu hidupnya makin maju. Terus ciptakan generasi sehat, pintar dan soleh, gapai generasi emas 2045. Itu di mana-mana Aki ceritakan, ya.
Mendegarap setanting, jangan saling menuding. Gawe kerjasama itulah yang utama. Aki juga sampai agak lupa-lupa lagi ya begitu. Pemerintah, swasta, serta rakyat semuanya tokoh peduli serta sangat aktif mengabdi. Tokoh peduli, stunting teratasi, tokohnya pintar, stunting tak menyebar. Tokoh membantu, stunting mati kutu. Tokoh gemilang, stunting menghilang. Karena ini yang Aki lihat, mereka itu satu mengandalkan dari pemerintah selalu. Kedua, kalaupun ada bantuan-bantuan itu tingkat kabupaten yang mencari. Tapi kader kita di bawah itu menggerakkan seluruh potensi masyarakat. Padahal itu DPMD sudah membuat KPM, kader pembangunan manusia. Itu kan dari tahun 20-an itu. Itu sudah begitu bagus. Nah, itu komentar yang pertama. Kita lanjutkan. Tapi mungkin koreksi dari Aki, satu namanya yang menarik, kedua aplikasinya yang benar-benar. Seperti yang ditanyakan oleh Pak Lalu kemarin, bagaimana peta keluarga di RT itu sangat bagus apabila dilaksanakan secara bagus. Tapi kalau cuma jadi pajangan, itu kan Kang itu ya, Kang itu Juken dari Bandung, Kabupaten Bandung dan Bandung Barat bilang, saya dilatih ini sampai Bintek itu 3 minggu katanya. Pertama dia datang memberikan materi dan lain sebagainya, terus nyontoi dengan pulasan-pulasan, itu kan banyak ceritanya, banyak dongengnya. Jadi sekali lagi komentar yang pertama dari Aki tentang genting, kita lanjutkan tapi cari hal yang baru, terutama nanti bagaimana cara aplikasi di lapangan. Manegnya itu bukan di konsep mah gampang, itu sudah di lapangan itu ya, bukan berbenturan lah, tapi masing-masing tidak berbenturan. Biar aja deh, ini sama-sama tugas negara. Cuman kalau orang namanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, itu masih jauh panggang dari api. Itu tidak semua pada umumnya. Kalau pada umumnya kita berbicara 50% ke atas, ya. Kalau tidak usah harus 90%, tapi 50% ke atas itu seperti itu. Banyak di Aki pengalaman tentang bagaimana TPK di lapangan yang masih belum melaksanakan siabidiba. Bagaimana lanjutnya? Besok ya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.